Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita akan bisa merasakan damai, bahagia, dan selalu sadar bahwa sekarang pun kita sebenarnya sudah sejahtera. Oke, Sobat RTD, kali ini saya ingin cerita sedikit. Beberapa saat yang lalu, hampir maraton, saya terima telepon dari setelah subuh ya, sampai kira-kira sekarang jam 9.14. Jadi ada kira-kira mungkin sekitar 3 jam, hampir 3 jam lah ya. Ada 2 orang yang telepon saya. Kemudian cerita tentang unek-uneknya. Tentang apa? Sakit hati atau emosi. Emosi atau sakit hati menurut saya adalah wajar. Adalah sebuah, sebentar Sobat RTD. Nah, agak tidak pas sedikit tripodnya. Tenggorokan agak gatal sedikit karena terlalu lama ngobrol. Habis ngobrol, kemudian disambi langsung dengan jogging pagi. Kebetulan ini 17 Agustus nih. Saat ini 17 Agustus, saat dimana libur kan. Jadi pagi hari saya, Mochi dan Akasa pasti olahraga. Dan di belakang ada Akasa sama Mochi yang sedang jalan-jalan ngabisin waktu. Sambil katanya mau latihan, entah latihan apa. Latihan naik mobil ya tiap hari dia naik mobil. Nyetirnya juga tiap hari. Tapi kok dia mau latihan? Oke Sobat RTD. Saya ingin cerita mengenai emosi atau sakit hati. Boleh nggak sih sebetulnya? Kalau menurut saya emosi atau sakit hati itu manusiawi sekali. Setiap orang itu boleh merasa sakit hati atau emosi. Boleh sekali. Karena kita sebagai manusia punya kelengkapannya untuk itu. Apa aja, ada pikiran, ada perasaan. Pikiran itu atau otak, sistem kerjanya adalah pikiran. Kemudian di dalam pikiran juga ada sistem yang namanya logika. Kemudian perasaan, yang mana perasaan itu adalah ekspresi dari jiwa. Apa aja yang ada dari jiwa? Tentu saja ada diri palsu atau jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Ada juga jiwa tenang. Ada juga diri sejati, jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Semuanya itu ada ekspresinya. Ekspresinya itu disebut sebagai perasaan. Nah, kalau hati, apa sih hati itu? Hati adalah sebuah wahana di mana sistem pikiran, sistem jiwa, sistem rohani yang paling ujung itu ada di sana, berdiam. Ada sebuah tempat atau zona di mana ketiganya berdiam di situ. Nah, kalau manusia merasakan sakit hati, merasakan marah, emosi, punya keinginan, punya ego, itu wajar sekali karena ada kelengkapannya. Begitu juga dengan pikiran, menganalisa ini itu apa, kemudian memunculkan kesimpulan, dan kesimpulannya membuat sakit hati. Boleh sekali, boleh, karena memang dibuat untuk seperti itu. Dan begitulah manusia itu. Lengkap
Karena apa? Punya sistem seperti tadi. Makhluk yang lain selain manusia, di dimensinya manusia ada semua. Manusia dibilang paling lengkap ya karena punya itu tadi. Dan punya sistem untuk menstabilkan itu semua. Jadi kalau kita merasakan sakit hati, marah, ya wajar sekali. Manusiawi sekali. Dan yang tidak wajar itu apa? Dikendalikan emosi atau kemarahan. Dikendalikan sakit hatinya. Kemudian karena tidak dibiasakan mengekspresikan, mencari cara, kemudian dipendam. Kalau ini terjadi lama-kelamaan, maka akan ada banyak sekali timbunan energi negatif yang ada di dalam diri. Kita sendiri yang numpuk. Kita sendiri yang membuat itu numpuk di dalam diri kita. Dan lama-kelamaan itu akan mempengaruhi sistem kerja dari fisik kita, organ-organ tubuh kita. Baik liver, pankreas, lambung, jantung, paru-paru, mata, telinga, hidung. Sobat RTD pernah nggak dengar salah seorang ustadz di era tahun 90-an atau dan 2000-an awal itu bilang bahwa semua penyakit itu berawal dari dalam diri, dari emosi-emosi yang menumpuk. Kalau nggak salah Ustadz Danu gitu cerita. Zaman dulu itu, awal tahun 2000 atau 90-an gitu. Nah, ini yang terjadi kalau kita menumpuk di dalam diri kita. Jadi sakit hati, emosinya itu tidak dicurahkan, tidak dikeluarkan, tidak diungkapkan, tidak diekspresikan keluar. Ini yang mengakibatkan energi negatif itu tertimbun di dalam diri. Kenapa bisa begitu? Mungkin bisa jadi karena tidak terbiasa. Bisa jadi karena didoktrin. Bisa jadi yang ketiga karena takut. Nanti amarahnya ini membuat orang lain jadi celaka. Ya, bisa. Pasti bisa terjadi. Dan secara manusiawi juga, manusia itu diperlengkapi dengan sebuah sistem yang lain. Namanya sistem kesadaran. Kalau kita ada di kesadaran logika, seperti sekarang kita ini, maka kita yang akan dikendalikan oleh pikiran serta perasaan. Pasti. Dan sebagian besar yang terjadi adalah yang mengendalikan itu sebagian besar waktu adalah logika. Dan sebagian besar dari sistem logika yang mengendalikan adalah zona negatif. Begitu juga dengan perasaan. Ada prasangka ke orang lain. Rata-rata pasti yang negatif. Terjebak dengan itu. Ada yang sistem analisa, menganalisa dan menyimpulkan. Pengennya mempersiapkan supaya yang terburuk tidak terjadi. Tapi karena tidak terbiasa, jadi ini yang sering terjadi dengan kita. Dengan alasan mempersiapkan diri supaya tidak terjadi. Dikendalikan oleh ketakutan, was-was. Sehingga persiapannya tadi tidak sempurna. Kitalah yang dikendalikan. Dan ini menyebabkan juga perasaan-perasaan yang tidak enak itu muncul. Ini sering sekali terjadi pada kita. Bagaimana cara mengekspresikan marahnya? Karena ada sistem kesadaran, ya sudah, tenang dulu, rileks dan tenang. Biasakan, makanya kalau saya bilang relaksasi energi. Ketika kita relaksasi energi, maka kita akan tahu, oh saya sedang marah, oke. Jangan saya simpan, mau saya ledakkan keluarin. Kalau saya pribadi bagaimana cara meledakkannya? Ya diarahkan ke arah yang positif. Misalnya saya jogging, ketika sedang marah, saya jogging itu bisa jauh sekali. Anak lari pasti tahu. Kalau sedang long run, apalagi pace-nya tinggi, kecepatannya itu tinggi ketika berlari, pasti ada apa-apa.
Atau yang anak sepeda juga tahu. Bagaimana sih kalau orang sedang ada perasaan nggak enak, ada amarah, ya sudah, ledakan di situ. Ketika lari pun pagi hari, masih subuh, masih gelap begitu ya. Kira-kira jam 5:15, jam setengah 6 kan masih gelap. Di tengah sawah saya teriak-teriak pasti. Saya lepaskan semua. Tidak saya biarkan itu tertimbun. Saya biarkan energinya terlepas. Kemudian baru di grounding ke bumi. Sekarang istilahnya earthing. Membiarkan energi negatif tergrounding ke bumi, earth. Duh kan kasihan buminya. Nah, bumi ini sebenarnya adalah sebuah sistem yang dibuat oleh Tuhan yang bisa energi negatif masuk, keluarnya jadi positif. Sama bumi dibersihkan, dibuat menjadi dari negatif ke positif, dari negatif masuk ke positif. Dia menyerap dan melepaskan energi yang positif. Memang fungsinya begitu. Dan alhamdulillah juga kita juga punya sistem kesadaran sehingga bisa lebih terhubung dengan bumi. Kalau kita bisa terhubung dengan inti buminya, maka bisa kita arahkan ke sana energi negatifnya. Dan bumi itu juga mengirimkan kepada kita akhirnya energi yang positif. Nah, kalau kita sedang marah, sakit hati, jangan lupa rileks dan tenang dulu. Itu juga ada sebuah sistem yang ada dalam diri manusia. Masuk ke kesadaran yang tepat, tinggalkan kesadaran logika. Marah, emosinya, sakit hatinya wajar, manusiawi sekali. Dan wajar juga, manusiawi juga. Kalau kita juga bisa ternyata untuk menggrounding, untuk mengatasi marah dan sakit hati. Cepat-cepat lakukan relaksasi energi, masuk pada kesadaran jiwa tenang. Amati bahwa oh ya, saya sedang marah, saya sedang emosi, saya sedang sakit hati. Oh, kalau sudah begini saya nggak mau ambil keputusan dulu deh. Saya mengambil sedikit jarak untuk ya relaksasi energi tadi. Kemudian berusaha, oh saya kalau misalnya kayak begini sukanya minum kopi. Ya sudah minum kopi sedikit. Kalau bisa. Kalau pas puasa ya nggak bisa minum kan. Nggak bisa minum kopi. Kalau saya ketika karena saya pagi jogging ya sudah saya lepaskan di situ. Kalau kita tahu, sadar, bisa kita arahkan. Bukan kita yang dikendalikan oleh si amarah. Bukan kita yang dikendalikan oleh yang sakit hati tadi. Bukan sakit hatinya yang mengendalikan kita. Begitu juga dengan ketika jogging tadi. Bukan saya dikendalikan oleh si amarahnya itu sehingga bisa berlari lebih jauh. Bisa. Itu terjadi kalau saya yang mengendalikan dia. Ini menjadi sebuah sama seperti api. Api itu kalau kena pada kita itu sakit. Tapi kalau di kompor, api bisa digunakan untuk memasak air dan kemudian kita minum air yang lebih sehat. Dipakai juga bisa masak. Tapi kalau tidak terkendali, apinya bisa membakar kompor sekaligus rumah dan kena tangan kita. Emosi, emotion, energi yang bergerak. Nggak apa-apa, wajar saja. Boleh loh emosi dan sakit hati. Wajar, manusiawi. Tapi harus disadari. Cepat-cepat masuk pada kesadaran jiwa tenang. Amati, sadari. Jangan sampai dia yang mengendalikan kita. Jangan sampai juga kalau kita gagal mengendalikan, kalau kita gagal mengamati, menyadari, maka energi negatif itu akan tertimbun di dalam diri kita. Menarik datangnya energi negatif yang lain. Sehingga kalau timbunannya semakin banyak, maka mengakibatkan itu tadi yang paling bahaya adalah
mempengaruhi kerja sistem organ yang ada di dalam diri kita. Akhirnya memunculkan penyakit-penyakit fisik di dalam diri kita. Bahaya sekali. Bahaya juga akhirnya membuat kita jadi stres, depresi. Banyak orang bilang akhirnya setelah stres, depresi, akhirnya menimbulkan masalah kejiwaan. Bahaya sekali. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Marah, sakit hati, boleh sekali, manusiawi. Tapi jangan lupa relaksasi energi, sadari. Arahkan ke tempat yang tepat. Jadikan sebuah drive, sebuah energi untuk apa saja yang kita butuhkan. Tapi jangan kita yang dikendalikan. Gitu aja sharing saya kali ini. Yuk ikut sharing dengan saya di kolom komentar. Bagaimana sih pendapat Sobat RTD mengenai emosi, amarah, sakit hati ini? Sudah bisa nggak sih relaksasi energi yang dilakukan setiap hari itu mengatasi? Bagaimana pengalamannya? Yuk kita saling sharing, saling menguatkan, saling berbagi pengalaman, sehingga kita bisa punya sudut pandang yang berbeda-beda, yang kaya, yang penuh, yang luas sekali. Terima kasih ya udah nonton video ini, dan terima kasih juga udah nonton video-video yang ada di RTD Channel. Jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel, sehingga makin banyak orang yang terinspirasi, tertrigger, terpicu untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih udah nonton. Maafkan kalau ada salah kata, kalimat dari saya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Kita ketemu di video-video di RTD Channel selanjutnya. Terima kasih.